Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan yang sangat bahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk anak-anak hebat ya. Dan bukunya berjudul, apa ya kira-kira judul bukunya? Ya, judulnya adalah Kisah-Kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Wah, sudah tidak sabar lagi kan? Yuk kita simak sampai selesai ya, agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kisah yang dibacakan Bu Aini adalah Siapa yang makan daging? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada saat setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Waktu sholat akan tiba sebentar lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabatnya menunggu masuknya waktu sholat itu. Memang banyak keutamaan menunggu waktu sholat. Antara lain didoakan oleh malaikat, mendatangkan rahmat, diangkat derajatnya, dan dikabulkan doanya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat ketika itu baru saja pulang dari acara makan-makan daging. Ada seorang sahabat yang memotong beberapa ekor domba dan mengundang seluruh sahabat yang lain untuk makan bersama. Memang para sahabat bersama Rasulullah sering mengadakan acara makan bersama. Pada suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat untuk makan bersama. Kemudian datang seseorang yang terburu-buru ingin makan bersama mereka. Dia tidak mengucap basmalah dan langsung mengulurkan tangannya ke makanan. Para sahabat tidak melihatnya, tetapi Nabi langsung memegang tangan lelaki itu dan berkata, si laki-laki itu, wahai Rasulullah, mengapa engkau menahan tanganku? Lepaskanlah. Rasulullah menjawab, sungguh tangan setan telah mengulur bersama tanganmu untuk mengambil keberkahan makanan. Aku memegang tangan setan itu, maka ucapkanlah basmalah. Lelaki itu pun mengucapkan basmalah. Maka Rasulullah melepaskan tangannya dan berkata, sekarang makanlah. Kemudian pada masa perang Khandaq, Jabir bin Abdillah melihat banyak orang menggali parit
dan mereka kelaparan. Ia pun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali parit bersama mereka. Jabir kemudian mendatangi istrinya dan menceritakan keadaan yang terjadi. Istrinya menjawab, "Kita tidak punya apa-apa kecuali domba ini dan sedikit gandum." Lalu Jabir berkata, "Masaklah domba itu dan buatlah roti." Jabir pun segera menyembelih domba. Separuh dimasak dan sisanya dipanggang. Setelah semuanya siap, Jabir mendatangi Nabi dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku telah membuat makanan. Datanglah engkau bersama orang yang kau senangi." Tiba-tiba Rasulullah memegang tangannya dan mengumumkan di hadapan semua yang ada di sana, "Jabir telah mengundang kalian untuk makan." Ia pun terkejut melihat Rasulullah mengajak semuanya. Ia segera kembali kepada istrinya dengan ketakutan dan malu karena makanannya hanya sedikit. "Duhai istriku, betapa malunya kita. Rasulullah mengundang semuanya," keluh Jabir. Istrinya bertanya, "Engkau yang mengajak mereka atau Rasulullah?" "Rasulullah yang mengajak mereka," jawabnya. "Tenanglah, pasti Rasulullah lebih tahu," jawab istrinya tanpa ragu. Ketika Rasulullah datang, beliau memerintahkan untuk menghamparkan tikar di jalanan. Lalu menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan mangkuk. Beliau pun bertanya kepada Jabir, "Apa makanan yang kalian siapkan?" Jabir memberitahu beliau apa yang telah mereka siapkan. Kemudian beliau menyuruh Jabir untuk menutupi pintu dan juga tirai, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Kemudian beliau mengambil makanan tersebut dan membagikannya. Roti dan daging terus dihidangkan dan keluarga Jabir tak mendapati adanya kekurangan sedikit pun. Hingga semua sahabat merasa kenyang, padahal jumlah mereka lebih dari 1.000 orang. Nah, kita kembali ke para sahabat yang sedang menunggu sholat tadi. Rupanya ada satu sahabat yang telah makan daging secara berlebihan. Akibatnya terciumlah bau kurang sedap dalam majelis itu. Napas sahabat itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Para sahabat berpandangan, saling curiga. Mereka mencari-cari siapa yang mengeluarkan bau tak sedap itu. Rasulullah juga menyadari bahwa orang yang bersangkutan berada dalam kedudukan yang sulit. Mereka tentulah sudah berwudu semua, karena sebentar lagi akan sholat berjamaah. Kalau orang yang berbau kurang sedap itu beranjak seorang diri pergi berwudu, akan terungkaplah bahwa dialah sumber bau kurang sedap itu. Tentu dia bisa menjadi malu dan juga gelisah. Si pelaku sudah merasakan malu akibat kesalahannya itu. Namun Rasulullah tak ingin kesalahan orang itu diketahui oleh banyak orang.
Beliau berpikir bagaimana caranya agar perbuatan orang itu tak diketahui supaya dia terlepas dari rasa malu kepada seluruh sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapatkan gagasan. Beliau melepaskan pandangannya kepada semua yang hadir seraya memerintahkan. Siapa yang makan daging tadi hendaknya berwudu. Semuanya telah memakan daging ya Rasulullah, jawab para sahabat. Lalu beliau berkata, kalau begitu berwudulah kalian semuanya. Mereka pun bangkit untuk pergi berwudu, termasuk orang yang merupakan sumber datangnya bau kurang sedap itu. Karena semuanya berwudu, maka tidak diketahui siapa yang telah mengeluarkan bau tak sedap itu. Orang ini diselamatkan mukanya berkat kecerdikan dan kelembutan hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah yang berjudul Siapa yang makan daging tadi diantaranya adalah jagalah perasaan orang lain. Jangan biarkan dia merasa malu. Apalagi merasa malu di depan banyak orang. Orang yang suka membuat malu di depan orang banyak adalah orang yang zalim. Percayalah kalau kita menjaga harga diri orang lain, maka harga diri kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, ceritanya sangat menarik ya. Mudah-mudahan kita dapat meneladani kisah dari sosok yang mulia dan agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.